Panikan tahun 1907, Wall Street Crash tahun 1929, Black Monday tahun 1987, dot-com bubble, krisis 2008, stock market crash 2020 adalah beberapa dari sekian banyak kehancuran pasar modal di dunia. Pasar modal itu kayak roller coaster, selalu naik dan turun. Ketika pasar sedang bullish, banyak orang-orang kaya baru bermunculan. Banyak orang kaya baru karena saham yang bermunculan menyebabkan orang-orang FOMO kayak tahun kemarin. Kita cobain suaranya. Gue penasaran nih gasponya kayak gimana suaranya. Wah mantap nih yang komen pertama. Sini DM IG ya. Abang punya sesuatu. Lihat nih. HP ku iPhone. HP kalian apa? Vivo ya. BTW itu iPhone berapa ya? Sorry banget. 7 plus kalau iri bilang. Dan ketika trennya mulai turun, ditambah kondisi ekonomi global yang melambat, pasar jadi bearish, panikan di mana-mana, hingga akhirnya orang-orang jual saham-sahamnya kayak tahun ini. Okay. Sell it all. Dan rangkaian peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini menghasilkan sebuah pertanyaan yang membuatku dan mungkin kamu juga tanya-tanya, bagaimana bursa saham tercipta? So, mari kita bedah asal-usul bursa saham di video itu. Di abad ke-11, Italia menjadi pusat perdagangan Eropa. Para pedagang dari berbagai negeri datang untuk saling berdagang. Kegiatan ekonomi semakin ramai dan sistem-sistem ekonomi baru mulai terbentuk. Disinilah sistem penggerak ekonomi terbentuk, yaitu perbankan. Di awal abad belasan Masehi, muncul banyak bank-bank. Para bankir menyebar ke berbagai negara di Eropa untuk menyebarkan utang. Selain itu, bermunculan juga bankir-bankir baru. Para bankir saling mengisi celah-celah penting bank-bank mereka, yaitu mereka memperdagangkan utang satu sama lain. Pemberi pinjaman yang ingin mengeluarkan pinjaman beresiko tinggi dan berbunga tinggi mungkin menukarkannya dengan pinjaman lain dengan pemberi pinjaman lain. Mereka juga membeli surat berharga atau utang pemerintah. Pada pertengahan abad ke-13, ketika evolusi alami bisnis perbankan berlanjut, pemberi pinjaman mulai menjual utang kepada investor individu-individu pertama. Venesia menjadi yang pertama memulai perdagangan surat berharga dari pemerintah, lalu bankir di Pisa, Verona, Genoa, dan Florence mulai berdagang surat berharga pemerintah selama abad ke-14. Belgia punya bursa saham sejak 1531 di Antwerpen. Pialang dan rentenir akan bertemu di sana untuk menangani bisnis, pemerintah, dan bahkan utang individu. Tetapi pada abad ke-15 tidak ada saham yang nyata. Yang ada hanyalah kemitraan bisnis pemodal yang menghasilkan pendapatan seperti halnya saham. Tetapi tidak ada bagian resmi yang berpindah tangan. Jadi bursa saham yang ada di Antwerpen bisa dibilang model atau prototipe bursa saham pertama. Tahun 1602, VOC resmi didirikan, dan pada tahun yang sama, bursa saham Amsterdam didirikan ketika ekuitas mulai diperdagangkan secara teratur sebagai pasar sekunder untuk memperdagangkan sahamnya. Bursa saham Amsterdam dianggap sebagai bursa saham modern pertama. VOC adalah gabungan beberapa perusahaan-perusahaan Belanda, dan ketika VOC didirikan, mereka mengubah cara berbisnis. Perusahaan ini menerbitkan saham yang akan membayar dividen atas semua hasil dari semua pelayaran yang dilakukan perusahaan. Ini adalah perusahaan saham gabungan modern pertama. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membangun armada yang lebih besar. Ukuran perusahaan dikombinasikan dengan dukungan dari pemerintah Belanda, berarti keuntungan besar bagi investornya. City, this is Eric. Give me Elliot. City. Hey, it's Will Emerson. William, how are you? I'm alright. How's the trouble and strife? Busting my ass as always. You see, that's why I tried to tell you, John. Why do you think I'm single?
Bursa saham pertama di London secara resmi dibentuk pada tahun 1773, 19 tahun sebelum Bursa Efek New York. Sementara London Stock Exchange dibelenggu oleh undang-undang yang membatasi saham, New York Stock Exchange telah menangani perdagangan saham baik atau buruk sejak awal. Walaupun demikian, NYSE bukanlah bursa saham pertama di Amerika Serikat. Kehormatan ini jatuh kepada Philadelphia Stock Exchange yang didirikan pada 1790. Tetapi NYSE dengan cepat tumbuh menjadi yang paling kuat. Bursa Efek New York membuat rumahnya di Wall Street dan pemilihan lokasi tersebut sangatlah tepat, menyebabkan dominasi yang dicapai NYSE didapat dengan begitu cepat. Wall Street adalah jantung dari semua bisnis dan perdagangan yang datang dan pergi dari dan ke Amerika Serikat, serta basis domestik bagi sebagian besar bank dan perusahaan besar. Dengan menetapkan persyaratan pencatatan dan menuntut biaya, Bursa Efek New York menjadi institusi yang sangat kaya. NYSE menghadapi persaingan domestik yang sangat kecil selama 2 abad berikutnya. Namanya semakin dikenal seiring dengan perkembangan ekonomi Amerika, dan dia segera menjadi bursa saham terpenting di dunia. NYSE juga mengalami pasang surut selama periode yang sama. Segala sesuatu mulai dari bank run, Great Depression hingga pengeboman Wall Street tahun 1920 meninggalkan bekas luka di bursa. Sementara di Eropa, LSE atau London Stock Exchange muncul sebagai bursa utama. Tetapi banyak perusahaan dari luar Amerika, terutama Eropa, terdaftar di New York. Kemudian banyak negara lain termasuk Jerman, Italia, Swiss, Afrika Selatan, Hong Kong, Jepang, Austria, dan Kanada mengembangkan bursa saham mereka sendiri. Tetapi sebagian besar dari perusahaan yang terdaftar di bursa saham negara-negaranya hanyalah sementara, hingga mereka siap untuk melompat ke LSE atau NYSE. Beberapa bursa negara-negara tersebut dipandang sebagai wilayah berbahaya karena lemahnya aturan pencatatan dan regulasi pemerintah yang kurang kaku. Terlepas dari keberadaan bursa saham di Los Angeles, Chicago, Philadelphia, dan pusat-pusat utama lainnya, NYSE adalah bursa saham yang paling kuat di dalam negeri dan internasional. Namun, pada 1971, seorang pendatang muncul untuk menantang hegemoni NYSE. Di tahun 1971, bursa saham baru didirikan di New York. Ini adalah sebuah pasar saham yang menangani perdagangan ekuitas secara elektronik yang pertama di dunia. Ini dikembangkan oleh National Association of Securities Dealers dan dipantau langsung oleh Securities and Exchange Commission. Bursa saham itu dinamakan dengan National Association of Securities Dealers Automated Quotation atau lebih dikenal dengan sebutan Nasdaq. Pengenalan sistem perdagangan yang diproses secara elektronik membuat perdagangan menjadi lebih efisien, dan ini juga menjadi daya tarik utama Nasdaq yang membuat pamornya terus meningkat hingga menjadi bursa saham terbesar kedua di dunia. Sementara di Indonesia, bursa saham hadir sejak zaman kolonial, tepatnya pada 1912 di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Meski sudah ada sejak 1912, perkembangan bursa saham tidak berjalan lancar hingga mengalami beberapa kali penutupan dan kevakuman. Penyebab utamanya adalah karena situasi politik di Indonesia saat itu belum stabil dan juga karena faktor Perang Dunia Pertama dan Kedua. Hingga akhirnya bursa saham di Indonesia diaktifkan kembali oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta pada 10 Agustus 1977. Pengaktifan ini ditandai dengan IPO emiten pertama yaitu PT Semen Cibinong. BEJ mulai mengotomatisasi sistem perdagangan dengan menggunakan sistem CATS pada 22 Mei 1995. Lalu, pada 30 November 2007, Bursa Efek Indonesia lahir dari hasil merger antara Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Pasar modal telah ada jauh sebelum telepon dan komputer ditemukan. Dan sebelum tahun 1971, semua perdagangan saham dilakukan di trading floor bursa, di mana investor saling tawar-menawar dengan pialang saham. Dan bagi banyak orang saat itu ketika ditanya soal bursa saham, yang mereka pikirkan adalah pria-pria berjas yang dengan panik memberi isyarat dan berteriak satu sama lain sambil dengan cepat
menulis di catatan. Baru pada 1971 saat Nasdaq mengadopsi sistem electronic trading, transaksi-transaksi dapat dieksekusi dengan lebih cepat. Kemudian, bursa-bursa lainnya ikut mengadopsi sistem tersebut. We are computer-oriented in terms of getting communication and being up to speed. It's as quick as I can move. And I may not be that fast or that slow, but it's as quick as I can move. The rates move more quickly than anybody can follow. Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22%. Unbelievable wave of panicky selling. The Dow Jones Industrial Average today plunged, a record, more than 500 points down, in by far the busiest session in Wall Street history. Peluncuran pasar saham tahun 1987 memicu tren digitalisasi. Pada saat itu, pialang saham menerima pesanan dari klien mereka melalui telepon. Takut rugi besar, banyak pialang yang menolak mengangkat telepon-telepon tersebut. Hal ini menyebabkan SEC mendorong perdagangan elektronik. Jika router elektronik menangani pesanan pelanggan, maka manusia tidak dapat lagi menyabotase pesanan tersebut. Itu setidaknya adalah alasannya. Internet telah menjadi salah satu teknologi paling revolusioner dan disruptif dalam sejarah hingga membuat perubahan paradigma yang besar. Ketika internet muncul, itu merevolusi perdagangan dengan memperkenalkan pasar elektronik dan eksekusi pesanan otomatis. Ketersediaan informasi yang luas merupakan manfaat terbesar yang dimiliki internet dalam berinvestasi. Sebelum ada internet, pilihan terbaik investor retail adalah pergi ke perpustakaan untuk membaca literatur keuangan dan meneliti perusahaan dan sekuritas seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pilihan lainnya adalah menghubungi perusahaan secara langsung untuk mendapatkan laporan keuangan terbaru yang dapat menjadi lebih mahal dalam hal ongkos kirim dan dapat memakan waktu lebih lama karena investor harus menunggu sampai laporan tersebut dicetak dan dikirim oleh perwakilan perusahaan. Dengan internet, investor dapat menemukan laporan perusahaan online dari situs web, mulai dari situs web resmi perusahaan terkait hingga yang tersedia di aplikasi sekuritas. Dan kemudahan terbesar lainnya dalam berinvestasi hari ini adalah tentang bagaimana cara kita berinvestasi. Kalau zaman dulu orang-orang harus datang ke trading floor atau menelpon pialang saham untuk membeli saham, maka hari ini kita bisa melakukannya lewat internet. Kita hanya tinggal membuka HP atau komputer kita, kemudian masuk ke website atau aplikasi sekuritas pilihan kita, lalu memilih saham dan membelinya. Ini menghasilkan biaya yang lebih rendah, pasar yang lebih efisien, dan transparansi informasi yang lebih besar bagi investor. Saat ini, sistem berinvestasi lewat internet menjadi lebih dominan. Dari yang hanya sekitar 2,5 juta investor pasar modal di 2019 menjadi hampir 10 juta investor pasar modal di akhir Oktober 2022. Hal ini tak terlepas dari adanya COVID-19 yang memaksa semua orang untuk melakukan hampir segala kegiatannya dari rumah termasuk berinvestasi. Selama COVID-19, keadaan ekonomi global memburuk dan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah terdampak lebih besar. Ini membuat orang-orang berpikir tentang betapa pentingnya dana darurat dan investasi yang mana membuat lebih banyak orang semakin melek finansial. Platform investasi seperti Ajaib dan Stockbit berkembang pesat karena kedatangan nasabah baru dalam jumlah yang banyak. Bursa saham memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan untuk memperdagangkan kepemilikannya dan meningkatkan modal. Sehingga dengan adanya bursa saham, memungkinkan kita sebagai masyarakat umum untuk memiliki kesempatan untuk memiliki bagian dari masa kini dan masa depan sebuah perusahaan. Bursa saham telah muncul beberapa abad yang lalu, dari rentenir Italia hingga hari ini di mana semua orang membeli saham secara online. Lalu, bagaimana menurutmu wajah bursa saham di masa depan? Mari beropini. Aku Iwan Ridwan. Hatur nuhun.